Ya, shalom para sahabat. Jumpa lagi kita di dalam program studi kata Alkitab Perjanjian Baru. Dan pagi hari ini saya akan mencoba membahas satu kata di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 dan 32, yaitu kata biji sesawi. Ya, semoga studi kata ini bisa menjadi berkat rohani bagi kita semua. Di dalam Perjanjian Baru, kata biji sesawi ini muncul dalam dua narasi. Pertama, di dalam Matius 13 ayat 31 dan 32 serta paralelnya dalam Injil Markus dan Lukas. Kedua, di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 20 dan paralelnya. Nah, saat ini kita akan membatasi studi kata ini hanya dari teks Matius pasal 13 ayat 31 dan 32. Kita akan mencoba melihat ya kata biji sesawi ini di dalam Matius 13 ini. Di dalam istilah Yunani yang dipakai adalah sinapi. Sebab ada beberapa istilah lain yang merujuk juga kepada jenis lain dari biji sesawi, tapi di dalam Injil Matius 13 ini yang dipakai adalah sinapi. Nah, secara literal, biji sesawi ini bukanlah biji yang paling kecil ukurannya ya di antara biji-bijian di tanah Palestina. Sesawi hanya merupakan salah satu biji yang sangat kecil pada waktu itu. Tetapi di dunia timur pada waktu itu biji sesawi ini biasa dipakai untuk memberikan kiasan atau merupakan kiasan untuk mewakili hal yang kecil ya atau yang kerdil. Misalnya adalah biasa untuk menyamakan setetes darah dengan biji sesawi karena mungkin setetes darah dianggap sangat kecil. Atau pada waktu itu jika ada orang yang berbuat salah terkait dengan hukum adat atau hukum agama, maka kesalahan kecil yang dilakukan terkait hukum adat atau hukum agama itu disebut sebagai ya, karena kesalahan itu dianggap kecil saja. Tetapi ketika biji sesawi ini ditanam dan dia bertumbuh, dia bisa mencapai ketinggian sampai 4,5 meter. Ya, 4,5 meter itu cukup tinggi saudara ya. Dan cabangnya yang tumbuh itu cukup kuat untuk menopang seekor burung sehingga sesawi ini kerap dianggap sebagai pohon. Ini yang luar biasa dari sesawi ini. Jadi waktu dia tumbuh di tanah yang pas dengan kondisi yang pas, maka pertumbuhannya itu menjadi maksimal. Ya. Nah, karena Matius 13 ayat 31 ini ditulis dalam konteks membahas tentang kerajaan Allah, maka seorang yang bernama Donald Hagner berkata, kerajaan Allah itu dimulai sebagai suatu yang kecil, tidak berkesan, mudah untuk diabaikan. Pada waktu kedatangannya, kerajaan Allah itu tidak membuat dunia terkagum. Namun kerajaan Allah akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat kontras dengan keadaannya yang semula. Karena ini dikaitkan dengan bagaimana biji sesawi tadi ketika dia ditanam, dia bertumbuh dengan maksimal, dia mencapai ketinggian 4,5 meter dan menjadi lebih besar, bahkan lebih tinggi dari semua pohon sayuran yang lain. Ya, seperti ini, ya, dari kecil menjadi pohon besar, rindang, bahkan menjadi tempat bernaung bagi burung-burung. Nah, saudaraku, terlepas dari pemaknaan akan kerajaan Allah dalam bagian ini, apa yang hendak ditunjukkan terkait dengan biji sesawi ini adalah proses pertumbuhannya yang hebat. Jadi ini mungkin bisa menjadi poin yang bagus. Ketika kita belajar tentang biji sesawi ini, kita bisa melihat proses pertumbuhannya yang hebat, yang akhirnya membuat biji sesawi ini menjadi pohon sayuran yang paling besar. Sekalipun tadi dikatakan diawali sebagai biji yang paling kecil. Jadi sekali lagi proses pertumbuhannya perlu kita garis bawahi di sini ya. Seorang yang bernama A.W. Argil berkata terkait biji sesawi ini, pertumbuhan yang luar biasa. Dimulai dengan awal yang sangat kecil, bertumbuh secara maksimal dengan kondisi yang tepat, maka biji sesawi menjadi pohon sesawi
yang menjadi sangat besar. Apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari fakta tentang biji sesawi ini? Yang pertama, biji sesawi merupakan salah satu jenis biji yang sangat kecil di tanah Palestina pada masa di mana Yesus melayani. Pada masa itu, biji sesawi merupakan sebuah istilah yang dipakai untuk mewakili hal-hal yang dianggap kecil atau bahkan sangat kecil. Namun yang membuat biji ini menjadi istimewa adalah bahwa biji ini dapat bertumbuh mencapai ketinggian 4,5 meter. Sehingga dianggap sebagai pohon sayuran yang paling besar dan tinggi pada masa itu. Sehingga mungkin kita bisa membuat satu kalimat kunci tentang biji sesawi ini adalah bahwa biji ini bertumbuh maksimal ya, sesuai dengan kemampuan yang diberikan kepadanya untuk bertumbuh. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Biji ini bisa bertumbuh maksimal sesuai dengan kemampuan yang diberikan kepadanya untuk bertumbuh. Nah, apa yang dapat kita pelajari sebagai orang percaya hari ini? Sebagaimana dengan biji sesawi, setiap orang percaya hendaknya mengalami pertumbuhan yang maksimal sesuai dengan kemampuan atau kapasitas yang diberikan oleh Tuhan. Kita semua diberikan kapasitas, kita semua diberikan kemampuan. Mungkin kita sebut itu talenta. Nah, Tuhan ingin kita mengalami pertumbuhan tentang semua itu. Sehingga kita mencapai titik terbaik yang Tuhan inginkan kita bertumbuh. Kita boleh saja memulai semua hal. Mungkin terkait iman, hubungan kita dengan Tuhan, atau kerohanian kita dengan ukuran yang kecil. Namun kita diharapkan bertumbuh dengan maksimal sehingga mencapai ukuran yang dimungkinkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk bertumbuh. Burung-burung akhirnya bersarang pada dahannya, demikian juga kita dapat menarik mereka untuk bersarang dan akhirnya mengenal juru selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kemampuan, kapabilitas yang Tuhan tempatkan dalam diri kita, ketika kita membuatnya menjadi bertumbuh maksimal, dan orang lain melihat kita sebagai orang-orang percaya bertumbuh dalam kerohanian kita, dalam teladan hidup kita, dalam apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, maka ada kemungkinan yang sangat besar mereka boleh tertarik kepada Tuhan kita. Dan lebih lagi, mereka dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena mereka melihat Yesus nyata di dalam hidup kita karena pertumbuhan tadi. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan terkait studi kata biji sesawi pagi hari ini. Semoga menjadi berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.